Halo anak-anak ibu guru, selamat pagi buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Anak-anak ibu guru, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar menerima pembelajaran online dari ibu guru. Anak-anak ibu guru, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada pembelajaran tematik. Kita sudah belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Lalu pada saat ini kita akan belajar subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. 2. Gerak kuat dan lemah. Pembelajaran pertama yaitu wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dengan menggunakan kosakata yang tepat, baik lisan maupun tulisan, agar kita dapat berkomunikasi dengan baik. Kosakata sering disebut dengan kata-kata. Nah, anak-anak ibu guru, pernahkah kamu melihat seseorang yang bertanya kepada orang lain? Contohnya dalam sebuah berita ya. Kamu pernah melihat ya, ada seseorang yang mewawancarai ya. Pasti di situ orang yang mewawancarai tersebut sudah menyiapkan pertanyaan ataupun daftar pertanyaan ya, agar ditanyakan kepada orang tersebut dengan menggunakan kosakata baik tulisan maupun lisan. Oke, ini adalah sebuah cerita tentang pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Paragraf pertama ya, kita ikuti bersama-sama ibu yang baca. Saat ini Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah, itu menandakan Jonas bertumbuh dengan baik. Jonas mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Jonas mulai belajar berjalan. Jonas tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Jonas berjalan tertati-tati sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ibu selalu mengawasi Jonas saat belajar berjalan. Jonas dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Anak-anak ibu guru, ini adalah contoh pertumbuhan si Jonas ya, yang diceritakan kepada kita semua. Tentu juga anak-anak ibu guru mengalami pertumbuhan sama seperti si Jonas ya. Berat badanmu dan tinggi badanmu ya tidak sama seperti saat kamu baru lahir. Tentu berbeda-beda ya. Kalau waktu lahir kamu lahir contohnya 3 kg atau 4 kg. Coba sekarang kamu ya timbang berat badanmu, pasti sudah bertambah kan anak-anak ibu? Begitu juga dengan tinggi badanmu ya.
Itulah contoh pertumbuhan si Jonas dari waktu ke waktu. Ya, tentu saja ini ya pasti ditanyakan Jonas kepada ibu ataupun ayahnya. Anak-anak ibu guru, kita akan lanjutkan pada materi kedua, yaitu gerak lemah dan kuat dalam tari. Oke, pasti anak-anak ibu sudah pernah menari kan? Oke, gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga kuat. Gerak lemah adalah gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala dan tangan ya. Ini ada video, coba anak-anak ibu semuanya mendengarkan. Sedangkan anggota tubuh apa aja yang bisa melakukan gerak dalam tari? Yaitu yang pertama adalah kepala. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kaki. Nah, jadi 3 gerakan. Agar lebih jelasnya perhatikan, akan kakak jelaskan gerakan kepala. Gerakan kepala itu gerak apa aja yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu gerak menoleh. Nah, ini gerak menoleh. Kemudian yang kedua, gerak mengangguk. Nah, ini contoh gerak mengangguk. Yang ketiga adalah menggeleng. Nah, ini contoh gerak menggeleng. Jadi gerak kepala itu hanya bisa dilakukan gerakan tari, yaitu gerak lemah aja. Itu gerakan kepala. Yang kedua yaitu tangan. Gerakan tangan ini dapat dilakukan dengan tenaga yang kuat ataupun lemah. Jadi contoh gerak tangan ini, nah perhatikan yang pertama yaitu gerak melambai. Nah, ini contoh gerak melambai. Yang kedua, gerak merentangkan tangan. Nah, inilah contoh gerak merentangkan tangan. Yang ketiga, mengangkat tangan. Nah, inilah contoh gerakan mengangkat tangan. Oke, yang ketiga yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki ini dapat dilakukan dengan tenaga kuat ataupun lemah. Jadi contoh gerakan kaki, yang pertama berjalan. Nah, inilah contoh berjalan. Yang kedua adalah jalan di tempat. Nah, inilah contoh gerakan jalan di tempat. Nah, yang ketiga adalah gerakan meloncat. Inilah contoh gerakan meloncat. Oke, anak-anak ibu guru, itu adalah ya sebuah gerakan ya pelan ya, gerakan lemah dan kuat ya yang digerakkan pada kepala, tangan dan kaki ya. Pada kepala tadi ada seperti mengangguk ya, pada tangan juga ada, pada kaki juga ada seperti jalan di tempat dan lain-lainnya ya. Namun anak-anak ibu guru juga nanti boleh juga mengikuti gerakan tersebut ya, sambil nanti anak-anak ibu guru juga melihat dari panduan halaman 31 Bu Pena 3A ya. Baik anak-anak ibu guru, karena sudah melakukan pembelajaran dari ibu guru, maka di sini ibu guru memberikan tugas kepada anak-anak ibu guru ya. Yang pertama adalah lakukan wawancara kepada orang tuamu. Tanyakanlah hal berikut ini. Ada A, B, C, D, dan E ya. Kerjakan ini di buku tugas tematikmu. Tugas kedua yaitu tentang gerakan kuat dan gerakan lemah. Ya, di sini sudah ada gambarnya. Kamu melakukan gerakan tersebut ya sesuai dengan panduan yang ada pada gambar ya. Lakukan gerakan dengan kuat ya. Oke anak-anak ibu,
Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak-anak ibu guru semuanya. Jangan lupa mengerjakan tugas dari ibu guru, jaga kesehatannya, dan ibu ucapkan terima kasih untuk kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Shalom.